Hai guys, sekarang ini pengen ngebahas tentang 13 bom di Jakarta. 13 bom di Jakarta ini mengisahkan seorang teroris bernama Arok yang ingin eh, menghancurkan Jakarta dengan 13 bom. Rencananya Arok melakukan hal itu karena satu dan lain hal. Tentu polisi yang beranggotakan Damaskus, Gita, Karin dan juga anggota utama Emil itu berusaha untuk menghentikan hal ini. Awalnya yang pertama kali dicurigai sebagai pelaku utama sebelum mereka mengetahui adalah pelakunya adalah Arok adalah dua orang hacker yang bernama Oscar dan juga William. Oscar dan juga William ini ahli dalam perekonomian, terutama Bitcoin. Karena awalnya terkesan bahwa si teroris ini cuma mengejar Bitcoin saja, jadi mereka memanfaatkan Emil dan juga memanfaatkan Oscar dan William untuk menjebak mereka. Tentu ini bukan cuma tentang Bitcoin gitu. Si pelaku teroris ini yang bernama Erok ini memanfaatkan mereka karena mereka adalah orang-orang utama yang bisa dipergunakan karena mereka sebenarnya mengetahui apa alasan Erok ini melakukan hal itu. Kita harus lihat dari tiga sisi nih. Yang pertama dari sisinya Oscar dan William, tentunya yang ingin membersihkan nama baik mereka dari sisi polisi dan juga dari sisi perampok atau dari sisi teroris. Yang pertama dari sisi polisi. Dari awal aku ngeliat polisi ini justru sebenarnya bisa lebih mulus lagi menyelesaikan kasus ini gitu ya. Tapi ada pertengkaran antara Emil dan juga Karin, salah dua dari anggota polis yang tidak akur, artinya tidak cocok lah. Mereka seakan-akan show off bahwa mereka lah yang dapat menyelesaikan hal ini. Jadi kurangnya kerjasama antara polis. Sementara ada satu polis lagi bernama Gita yang sebenarnya awalnya tidak menjadi satu hal yang diperhitungkan, tapi Gita ini mempunyai kepintaran yang bisa diperhitungkan oleh Karin untuk menjadi timnya di tengah film. Yang kedua dari sisinya Oscar dan juga William ini pun mereka berusaha untuk memberitahukan kepada polisi dari awal bahwa mereka tidak terlibat. Tapi emang bukti mereka tidak terlibat itu masih kurang. Begitupun dari pihak polisi sebenarnya. Bukti untuk menjerat mereka itu masih sangat kurang, masih kurang banget. Karena mereka hanya menjerat William dan juga Oscar ini dari kode atau dari clue Bitcoin yang diminta oleh si penjahat. Jadi kurangnya kerjasama antara polisi ini berdampak kepada interogasi awal. Terus si William dan juga Oscar ini pun berusaha untuk sebenarnya kasih tahu bahwa mereka tidak terlibat dengan membantu polisi. Tapi ada satu hal yang membuat mereka gegabah gitu ya. Mereka yang sudah dipercaya oleh polisi malah melakukan suatu hal yang membuat mereka dicurigai kembali sebagai komplotan. Karena memang
mereka kabur atau melarikan diri dari proses bantuan atau proses justice kolaborator yang dilakukan oleh polisi dan juga mereka berdua. Alasan sebenarnya dari kacaunya interogasi ini dari awal adalah kurangnya informasi dari kedua pihak. Sementara dengan lancarnya si Erok melancarkan bom yang pertama meledak lumayan sementara polisi masih berkutat dengan apa yang menghancurkan Jakarta, lumayan menghancurkan dunia itu. Sebenarnya si polisi masih berkutat dengan tadi aku bilang Karin dan juga salah satu rekan polisnya itu masih show off Emil untuk menunjukkan bahwa mereka adalah good leader gitu. Ingat di polis ini katanya ada salah satu tikus, atau dalam hal ini adalah maksudnya tikus adalah penyusup yang bisa jadi tahu semua rencana polis. Siapakah itu baru bisa terjawab ketika mereka di akhir-akhir film akhirnya bekerja menyerang langsung si Ark ini gitu ya. Emil dan juga Oscar dan juga William di tengah peradilan mereka juga gegabah karena mereka melarikan diri pada saat mereka sangat-sangat dipercaya. Mereka memang pintar dalam hal Bitcoin, jadi mereka ingin membuktikan bahwa ingin membantu polisi dari luar sebenarnya supaya mereka tidak dicurigai kembali sebagai komplotan. Sebenarnya hal yang dilakukan mereka ini benar, tapi mereka melarikan diri pada saat dipercaya. Menurutku salahnya di situ. Mereka malah menyelidiki secara gegabah siapa pelaku utama atau siapa Erok itu dari luar penjara di tengah pelarian mereka. Menurut aku polisi ini sebenarnya bisa jauh lebih cepat menyelesaikan hal ini ketika mereka bekerja sama sih. Aku lihat dari sisi penjahatnya yang diperankan oleh Rio Dewanto, Erok ini dan kawan-kawannya justru lebih matang gitu. Ini kan pinter-pinteran antara penjahat dan juga polisi ya, dan juga tentunya William dan juga Oscar gitu ya. William dan juga Oscar yang tahu persis masalah perekonomian Bitcoin ini yang menjadi pakar masalah utama atau akar masalah utama gitu ya, harusnya bisa bekerja sama dengan polisi dengan baik untuk melawan mereka pada saat pelancaran bom itu. Aku akui William dan juga Oscar ini pinter banget, tapi apa ya, mereka itu kayak tidak mempergunakan kepintaran mereka pada saat terdesak. Banyak banget keputusan mereka yang malah mempersulit polis. Oke, yang mempersulit polis selanjutnya adalah si tikus ini, yang di luar ini. Tapi ingin aku bilang bahwa selain ada si tikus, ada internal polis juga yang udah kacau dari awal. Ini bukan film yang bernegosiasi seperti Money Heist, tapi ini adu pintar antara pihak Erok dan juga pihak dari polis dan juga William dan juga Oscar. Kenapa mereka tidak
bisa banget bersabar untuk melakukan bagiannya masing-masing. Perdebatan yang gue sebutin tadi, artinya halangan-halangan yang gue sebutin tadi, itu justru membuat film ini stop. Karena dari pihak Erok pun akhirnya ada pergolakan internal yang membuat mereka bukannya mendapatkan suatu simpatik atau suatu kesempatan yang mumpuni untuk menyerang, malah mereka kehilangan momentum pada saat crash atau hubungan di antara mereka tidak baik kembali. Aku pikir di awalnya justru ini film adalah film negosiasi yang hanya memakai taktik antara penjahat dan juga si pihak yang polisi dan juga William dan juga Oscar, tentunya pihak hacker untuk adu pisan. Tapi ternyata aku ngerasa bahwa si polisi dan juga Erok ini malah adu cepet-cepetan ke garis finish. Istilahnya adalah mereka adu kekuatan supaya mereka adu kecerdikan supaya akhirnya mereka tahu harus gimana. Tapi aku akui lagi, polisi emang jauh di belakang dari si penjahat ini. Kenapa dari dia ngomongin Bitcoin terus? Karena alasan si Erok ini untuk menyerang Jakarta adalah ketika masa lalunya diungkit. Artinya diungkit adalah ekonomi untuk orang menengah di negeri ini yang digambarkan oleh film ini menjadi salah satu kondisi utama ketika mereka menjadikan satu alasan kenapa mereka bergabung dalam satu kelompok teroris bersama Erok. Masalah ekonomi di sini disengaja dibikin kacau dan polisinya pun tidak mau kayak membuat mereka atau membuat rakyat tuh tahu bahwa adanya terorisme ini. Bahkan pada saat kekacauan sekalipun, aku bilang tadi ya, polisinya masih ada masalah dalam internal sendiri yang membuat mereka harus kayak menyelesaikan masalahnya di internal dulu baru menyelesaikan si tikus ini. Kalau menurutku pace dari si polisi ini agak sedikit lambat. Itu membuat si penjahat ini bisa meledakkan ke bom demi bom gitu. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Kalian harus nonton si film ini karena bagus banget. Bye guys.